Di antara amalan yang paling penting adalah birrul walidain wa silaturahim. Ini paling ampuh. Itu doanya ibu bapak menembus 7 lapis langit. Cepat manjur doanya mereka. Yang berjumpa dengan ibu bapaknya atau salah seorang mereka, ambil kesempatan dengan bakti kepada mereka. Gak ada yang lebih manfaat di dunia dan akhirat melebihi bakti kepada ibu bapak dan menyambung silaturahim. Seseorang itu dengan berkat birrul walidain, ya, dia mencapai pencapaian dan pendekatan kepada Allah dan Rasulnya yang gak bisa dicapai oleh apapun dengan amalan. Nah itu yang paling penting lagi, birrul walidain, nyelamatin orang dari su'il khatimah. Itu katanya Habib Ali demikian. Beliau cerita dulu tuh ada pemuda di zamannya Rasul SAW namanya Algamah, rajin, giat dalam beribadat, sedekahnya luar biasa. Tahu-tahu sakit, sakitnya parah. Akhirnya istrinya Algamah utus kepada Rasulullah, utus orang memberitahu, suami saya sakit, kelihatannya ini udah dalam keadaan sekarat. Saya mau ngasih tahu engkau tentang keadaan dia ini yang udah sekarat ini. Maka Rasulullah nggak tinggal diam, ini sahabatnya. Apa yang dilakukan? Diutus orang, ya, untuk menuntun, membimbing sekaratnya Algamah, mengecek keadaan beliau. Dikirim Sayyidina Bilal, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Alhasil sampai di situ ke rumahnya Algamah, mereka dapetin Algamah memang lagi sakit, sekarat. Bilang ya sudah, kita talqinin la ilaha illallah, suruh nyebut la ilaha illallah, enggak ngucap. Suruh sebut lagi, enggak ngucap. Segala macam cara biar dia nyebut la ilaha illallah kagak mempan. Akhirnya mereka yakin ini Algamah celaka. Kalau dia begini, matinya begini, binasa. Ini dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Diutus deh Bilal kepada Rasulullah untuk memberitakan beritanya Algamah. Begitu dikasih tahu begitu, Nabi diam. Terus Nabi nanya, dia punya ibu bapak? Ada, ibunya ada, abahnya udah meninggal, ibunya masih ada. Tapi udah sepuh ya Rasulullah. Nabi bilang, kasih tahu ibunya, kalau dia bisa datang ke sini, kalau enggak saya yang nyamperin. Maka si ibu dikasih tahu begitu, dia bilang, masa Rasul nyamperin saya yang wajib datang kepada Rasulullah, walaupun dengan ngerangkak saya datang. Maka dia cari tongkatnya, dia berdiri, dia jalan dengan susah payah menghadap kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, ngasih salam, dijawab oleh Nabi, duduk di hadapan Rasulullah. Terus Nabi bilang, jujur bu sama saya, kalau kamu bohong datang wahyu yang mengungkapkan kebenaran. Saya mau tanya, Algamah sama kamu kayak gimana sih? Bilang, ya Rasulullah, Algamah sholatnya bagus, puasanya luar biasa. Itu kalau sedekah main ngerauk tanpa tahu berapa jumlahnya kalau ngasih duit. Nabi bilang, saya nggak nanya itu, saya nanya bagaimana hubungan Algamah dengan kamu. Maka istri ibu jawab, ya Rasulullah, jujur saya sama Algamah, saya murka, saya marah sama dia, saya sangat murka kepada dia. Bilang, kenapa? Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya, rela mentaati istrinya dalam hal-hal tertentu sambil melanggar saya, katanya. Maka saya murka, saya nggak suka, saya benci, saya marah betul sama dia. Nabi bilang, ini yang membuat lidahnya nggak bisa ngucap syahadat. Akhirnya Nabi bilang kepada Bilal, Bilal, ibunya murka sama Algamah, ya sudahlah, kumpulin kayu bakar yang banyak, biar Algamah nggak usah lama-lama sekaratnya, kita bakar aja dia di api. Ibunya dengar begitu, nangis, ngejerit, ibni Samrat fuadi tahriguh bin nar, ini putraku, buah hatiku, kamu bakar dengan api di depan saya. Bagaimana kuat hatiku menyaksikan? Nah, kalau kamu enggak memaafkan, ya dia siksanya Allah di neraka lebih dahsyat. Tapi kalau kamu mau dia selamat dari api neraka, maka kamu maafkan dia, Allah bakal ampunin dia dengan ridhonya engkau. Kalau kagak, amalan dia enggak guna, sholatnya enggak manfaat, sedekah enggak manfaat selama kamu murka sama dia. Maka si ibu angkat dua tangannya kepada Allah, dia bilang, Allah, ya Rasulullah, Allah menjadi saksi
dan engkau menjadi saksi. Semua yang hadir menjadi saksi kalau saya sudah ridha kepada Alqamah. Nabi bilang, Bilal, coba lihat, datang samperin ke rumahnya Alqamah, bagaimana keadaannya. Ya, kalau dia bisa ngucap la ilaha illallah berarti dia ibunya memang sudah ridha. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti ibunya enggak ridha. Begitu Bilal sampai depan rumahnya Alqamah, baru depan pintu belum masuk, dengar Alqamah dengan lantang berucap la ilaha illallah. Itu Bilal masuk, rupanya yang bikin Alqamah enggak bisa ngucap la ilaha illallah, murka ibunya. Itu yang menghijab dia dari syahadat. Dan ridhonya ibu yang membuat Alqamah bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Meninggal dunia di hari tersebut dengan husnul khatimah. Masya Allah. Nah, itu amalan-amalan yang kostum, yang fisik, ya, tanpa diiringi dengan hakikat ini semuanya, maka enggak bakalan bisa nyelamatin seseorang, ya, dari bahaya. Enggak bakal bisa nyelamatin orang saat dia dalam detik-detik wafat dan sekaratnya dia. Habib Ali bilang, andai kan saya masih ngalamin ibu bapak saya bakal sodorkan semua yang saya punya, harta saya. Itu waktu ibu saya masih hidup, Allah jadi saksi. Saya nggak berasa punya harta yang saya punya saya anggap tuh miliknya ibu saya. Yang dia mau ngambil, ambil. Kalau ibu saya mau jual saya di pasar, saya bakal ngaku saya memang budaknya dia. Saya nggak bakal ngebantah, nggak bakal bilang enggak. Masya Allah. Sekali itu ada kejadian istimewa lebih dari Lebaran yang nggak terlupakan. Pas di rumah kita ada tamu, lagi pada ngumpul nih wali-wali besar, Habib Idrus bin Umar, wal aulia was salihin. Tahu-tahu ibu saya dari balik tabir bilang, hei habaib yang datang, saya mau bilang kepada kalian kalau saya ridha kepada putraku Ali bin Muhammad al-Habsyi. Masya Allah. Itu dengar begitu, Habib Ali bilang, wahai guru-guruku, kalian dengar ucapan ibu saya, kalian hafal, kalian ingat, besok hari kiamat saya akan meminta kesaksian kalian akan kejadian ini. Itu dapat ridhonya orang tua lebih daripada miliaran, lebih daripada apapun juga, lebih dari dunia seisinya. Orang kalau pergaulannya, sikapnya bagus sama ibu bapak, selamat dunia dan akhirat, untung dunia dan akhirat. Tapi yang kelakuannya buruk, rugi, sial dunia dan akhirat. Orang tuh dalam rangka mencari ridho ibu bapak, hatta dia jual semua bajunya, hatta dia gadaikan semua hartanya. Ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu man asbaha murdiyan li sakhitan li walidayhi ana anhu sakhit. Itu dalam hadis qudsi Allah Taala bilang, yang barang siapa pagi hari dia bikin saya ridha, tapi dia bikin ibu bapaknya murka, maka saya murka. Ridhonya Allah dalam ridhonya ibu bapak, murkanya Allah kalau mereka murka, Allah murka. Masya Allah. Begitu juga silaturahim, itu gak guna sedekah kepada orang yang jauh, ya family dia, kerabat dia yang dekat, dia gak pedulikan, dia gak berinfak kepada mereka.